Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك أرحم الراحمين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling suci di muka bumi, rumahnya Allah. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ilallahi fil ardil masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Semoga Allah sebagaimana pertemukan kita di dunia di tempat yang paling dicintai Allah, Allah pertemukan kita di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang saya hormati dan saya muliakan, para ustadz ustazah, para jemaah yang hadir, yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya semua? Sehat? Mudah-mudahan senantiasa sehat, bukan hanya lahirnya, batinnya juga sehat, ibadahnya sehat, hubungannya dengan Allah sehat, hubungannya dengan Rasulullah sehat, hubungannya dengan Al-Quran sehat, hubungannya dengan ibadah sehat, hubungan dengan keluarga sehat, dengan tetangga sehat, dan mudah-mudahan hubungannya juga dengan masjid sehat dan selalu semangat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya punya pesan dan nasihat untuk saya dan kita semua terkait dengan persoalan ruqyah. Ruqyah ini adalah doa. Ruqyah adalah doa, berdoa agar Allah sembuhkan, Allah hilangkan penyakit lahir batin. Jadi intinya ruqyah itu adalah doa. Maka pada saat saya meruqyah diri, artinya saya mendoakan diri saya diberikan kesembuhan. Pada saat saya minta diruqyah, artinya saya minta didoakan biar dihilangkan penyakit lahir batinnya. Sebenarnya ruqyah ini bukan pada dasarnya karena hanya persoalan ruqyah, membacakan ayat Al-Quran atau ayat kursi, surat Al-Fatihah atau ayat dan surat yang lain. Karena jamaah bisa lakukan, betul? Bisa kita meruqyah diri sendiri. Tapi kita jadikan ruqyah ini bukan hanya sekedar membaca ayat Al-Quran, karena bisa dibaca oleh siapapun, tapi kami jadikan ruqyah sebagai peluang dakwah, mendakwahi orang agar orang mengenal apa arti ruqyah. Maka sekarang ditambahkan ruqyah syar'iyah. Kenapa ditambahkan syar'iyah atau sesuai syariat? Karena ada ruqyah satu lagi, ruqyah syirkiyah, ruqyah yang di dalamnya terdapat kemusyrikan, meminta pertolongan kepada jin, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepada selain Allah. Itu namanya ruqyah syirkiyah. Tapi kalau kita ruqyah syar'iyah, agar dibedakan antara ruqyah yang melakukan pelanggaran, yang di dalamnya terdapat pelanggaran, maka inti daripada meruqyah atau acara kegiatan ini adalah membersihkan tauhid orang-orang yang pernah dulu ke dukun,
yang dulu percaya kepada dukun, paranormal, itu mereka percaya itu. Jadi kenapa kita adakan pertemuan ini? Membekali kita dengan ilmu, mendapatkan bimbingan, nasihat, ilmu, dan bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri. Karena kita mungkin ada seorang peruqyah sesuai syariat, di wilayah yang lain gak ada. Kasihan masyarakat, gimana dia harus melakukan perjalanan jauh, menghabiskan biaya yang besar untuk minta diruqyah. Padahal hal itu sunnahnya dilakukan dari diri kita sendiri. Namanya ruqyah mandiri, meruqyah diri kita sendiri. Jadi kita mengingatkan bahwa bahayanya kita datang ke dukun. Dukun ini bukan menolong kita, tapi menambahkan beban kita. Kalau kita datang kepada dia meminta, padahal ada Allah yang memberi hidup. Siapa? Yang memberi hidup siapa? Yang mewafatkan kita siapa? Yang memberi manfaat siapa? Yang menjauhkan mudarat siapa? Yang memberi rizki siapa? Yang bisa menghilangkan penyakit siapa? Yang bisa mendatangkan penyakit siapa? Yang akan menyembuhkan kita siapa? Peruqyah akan diwafatkan oleh. Jadi orang yang meruqyah saja dia akan diwafatkan. Dia juga bisa terkena santet, bisa terkena sihir, bisa juga sakit, bisa juga. Berarti hal demikian kita hadir di sini untuk apa? Meluruskan niat kita, memperbaiki pemahaman kita. Kita datang ke dukun, kata Nabi SAW, kalau kalian datang ke sini, ya, dapat ilmu yang bermanfaat. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi kalau kita datang ke dukun, cuma kepo, penasaran, ingin tahu aja gitu loh. Kepo aja, penasaran. Gak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau saya datang ke dukun, saya percaya dengan apa yang dia sampaikan, bahwa apa yang disampaikan itu akan terjadi, akan terwujud. Kata Nabi, maka anda telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, muridnya beliau, maukah aku perlihatkan wanita ahli surga? Halo? Kata Ibnu Abbas kepada muridnya Atha bin Abi Rabah, maukah aku perlihatkan kamu wanita dari surga masih hidup dan berjalan di bumi ini? Kata beliau, mau. Kata beliau, yang wanita ini pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sering kerasukan, kesurupan. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya sembuh. Coba penawaran Nabi. Nabi nggak langsung, ya udah saya doain kamu. Tapi Nabi kasih dua pilihan. Kamu mau saya doakan dan kamu sembuh, atau kamu sabar terhadap penyakit yang menimpa kamu dan untukmu surga. Kata wanita tersebut, mikir-mikir mungkin ya, lah ini kalau saya sembuh di dunia dapat enak, hidup sehat, tapi di akhirat belum tentu masuk surga. Tapi kalau Nabi doakan masuk surga, ya udah jaminan, selesai urusan. Gak apa-apa lah, yang namanya dunia tempat kita diuji, dapatkan penyakit. Gak ada yang hidup di dunia enak kecuali dengan Allah. Kalau kita mendekat dengan Allah, hidup bahagia. Dan bahkan orang yang dekat dengan Allah, ujiannya lebih besar dengan orang yang jauh dari Allah. Yang dulu kita jauh dari Allah, gak pernah kita diuji. Giliran kita rajin ibadah, rajin salat, sudah hijrah, ujiannya lebih berat. Dan jangan bilang itu gara-gara apa. Enggak. Para nabi dan rasul imannya lebih kuat, utusan Allah, tapi ujian mereka lebih berat dibanding ujian orang biasa. Karena biasa orang diuji ada dua fungsinya. Satu, diangkat derajat, yang kedua dihapus dosa. Maka orang yang paling berat ujian adalah para nabi dan rasul, para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan kata Nabi SAW, yubtalal mar'u ala qadri dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanan. Kalau kita lihat ujian kita masih ringan, masih kita bisa jalan, makan, mandi sendiri.
Ada orang ujiannya berat, dia cuma terpapar di kasur, nggak bisa gerak, nggak bisa makan, nggak bisa buang air. Subhanallah. Maka kadang-kadang kita lupa dengan banyak nikmat Allah dan hanya cuma pegang ini. Ya Rabb, aku sakit, padahal banyak dikasih nikmat. Masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa zikir, masih bisa, dan banyak hal yang lain. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di sini untuk bisa meluruskan tauhid, memperbaiki pemahaman kita terhadap masalah ruqyah. Sebenarnya ruqyah ini bukan menyembuhkan pada zatnya, dan itu syarat ruqyah. Yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Ruqyah itu cuma perantara. Saya kalau datang ke dokter dan sembuh, itu karena Allah, bukan dokter. Dokter itu cuma perantara mendapatkan kesembuhan. Saya bekerja di perusahaan ini, saya dapat gaji di situ. Itu sebenarnya bukan gaji dari perusahaan, tapi itu rezeki yang Allah titipkan kepada saya melalui perusahaan tersebut, pejabat tersebut. Maka ruqyah pada zatnya tidak memberikan kesembuhan, dan itu diantara 3 syarat ruqyah. Kita harus meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa kalau saya diruqyah sama Syekh Ahmad nanti akan saya sembuh. Bisa jadi saya meruqyah kemudian meninggal. Betul gak? Kadang-kadang cari yang terkenal, yang di TV, yang viral. Tapi kalau gak viral, bisa jadi ustadznya kasihan. Gak bisa ini, ustadznya masih belum. Loh, kalau kamu pintar kok bisa menilai ustadz gitu loh. Kenapa kamu gak jadi ustadz juga? Kan kalau kita menilai dokter berarti kita dokter juga. Dokter bilang ibumu harus dioperasi sekarang. Operasi apa? Operasi ini. Saya protes, kok operasi ini? Kan sakitnya ini. Lah, kalau kita pintar kenapa gak jadi dokter? Halo? Jadi yang protes dokter, dokter juga. Yang protes atau yang berdebat dengan ulama, ulama juga. Yang debat dengan orang bahasa, ya ahli bahasa. Yang debat dengan orang ahli hukum, betul? Jadi jangan beranggapan ustadz terkenal ini, atau saya diruqyah sama Syekh Ahmad, atau Ustadz Faizar, atau Ustadz Fulan, atau Ustadz Arsy, atau Arsyada, atau berarti saya harus sembuh. Tidak. Bisa jadi anda diruqyah sama Syekh Ahmad yang menurut anda terkenal di TV, belum tentu sembuh. Tapi diruqyah sama ustadz atau imam musalla, atau ustadz yang rajin ibadah, orang biasa, kasih air ruqyah, atau diingatkan atau dibacakan ruqyah lalu sembuh. Kadang-kadang maaf, kita berobat ke rumah sakit yang mahal, nggak sembuh-sembuh. Datang ke dokter umum cuma dikasih obat, ya nggak lebih dari obat dan bayar dokter nggak lebih dari 100.000. Saya pribadi ngalamin. Kalau ke dokter yang mahal belum tentu sembuh, tapi giliran ke dokter umum, maaf, pinggir jalan, ya itu cuma berobat berapa? 100.000, subhanallah. Batuknya hilang, ini hilang, sembuh. Tapi bukan karena dokternya, tapi karena pada saat itu Allah takdirkan kita sembuh. Maka jangan bergantung kepada selain Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah. Kenapa sih kita diruqyah? Jangan beranggapan bahwa orang diruqyah itu harus orang yang benar-benar ada jin di dalamnya. Bisa jadi orang itu di dalamnya ada jin dan bisa ada kegelisahan. Ruqyah ini bukan orang yang harus kerasukan, tidak. Ruqyah itu adalah ayat Quran dan doa dari Nabi. Artinya berdoa dari Al-Quran, dari hadis Nabi agar saya sembuh. Bukan karena penyakit, tapi ada kecemasan, ada kegelisahan, hati tidak tenang. Itu dengan Al-Quran loh. Kalau kita ngambil air, dibacakan 7 kali Al-Fatihah, 7 kali ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita sembuh. Itu karena apa? Ya karena kita memang bukan karena harus ada kerasukan, harus ada jin dalam tubuh, tidak. Tapi karena kegelisahan yang namanya mikirin hidup, biaya ini, biaya itu, memikirkan masa depan anak, masa depan keluarga, terlibat hutang dan lain. Jadi itu yang membuat kita gelisah.
Dan itu semuanya sebabnya karena kita jauh dari Allah. Kita jauh dari Allah. Kadang-kadang Allah punya cara untuk mendekatkan seorang hamba kepadanya. Kita jarang ke masjid, jarang sholat tahajud, tapi giliran ada perlunya sama Allah mulai sholat tahajud. Giliran ada perlunya baru mulai puasa sunnah. Giliran ada perlunya baru zikir, istighfar, sholawat. Yang perlu apa? Belum dapat jodoh sampai sekarang sholat tahajudnya rajin. Giliran dapat jodoh hilang sholat tahajudnya. Ada orang punya usaha, giliran udah mau ngelancarin usahanya atau gimana cara melancarkan usahanya, dia rajin sholat, rajin sedekah, dapat penghasilan besar, lupa. Ya Rob, kalau aku sembuh, aku nanti bayar makan 10 anak yatim. Udah sembuh, lupa sama janjinya. Ya Rob, kalau aku naik jabatan, nanti saya berangkatin orang fakir miskin atau para penghafal Quran, marbot masjid atau siapa, umroh. Pada saat diberi, lupa. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah, karena kita jauh dari Allah, dan Allah punya cara sendiri untuk menarik hamba. Kan gini, jarang sholat tahajud, jarang sholat di masjid, jarang baca Quran, Allah punya cara. Orang wafat di tengah keluarga kita, akhirnya kita baca Quran. Anak kita meninggal dunia, akhirnya kita merasakan kesedihan sampai datang ke masjid. Kadang-kadang kita nggak datang ke masjid, didatangkan oleh Allah, tetap hadir juga datang di sini, tapi dalam cara terpaksa. Betul? Ada orang nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid di depan imam, disolatkan jenazahnya. Dia nggak mau ke masjid, tapi pas ke masjid, sekali-sekali ke masjid, sombong, di depan imam lagi, tiduran lagi. Halo? Mau nggak begitu? Jangan. Ada orang nggak mau sedekah, tapi Allah punya cara. Nih, kamu nggak jarang sedekah ya, punya duit, punya ini, jarang sedekah. Allah kasih sakit, nanti duit kita malah lari ke dokter. Halo? Maka Allah punya cara gimana Allah bisa mengambil bagian Allah. Bagaimana Allah bisa mengambil hak Allah. Ya. Kan ada yang namanya hak pemerintah. Contohnya kita melakukan pelanggaran atau membunuh orang. Kalau di Timur Tengah begitu. Sudah berdamai dengan ahli kurban, itu sudah selesai urusan, tapi ada yang namanya hak negara, kata dia. Tetap dihukum, dipenjara. Saya punya saudara membunuh orang, mungkin tidak disengaja. Akhirnya berdamai dengan keluarga kurban. Mereka kasih 1 tanah hektar. 1 hektar tanah dikasih kepada keluarga kurban. Melepas rumah, kasih uang 1 miliar karena diat. Akhirnya tetap itu sudah berdamai dengan keluarga kurban, harus sudah bubar, selesai. Tapi saudara saya dapat 1 tahun penjara. Ya kenapa? Katanya itu hak negara. Maka negara tetap mengambil haknya walaupun Anda sudah berdamai. Maka begitu dengan Allah. Anda sudah punya urusan dengan Allah, dan Anda, loh Allah kasih rizki terus bertambah, bukan bersyukur atas nikmat ini. Tidak. Allah punya cara. Kamu jarang sedekah, jarang ini, jarang bantu tetangga, orang fakir miskin. Allah punya cara, dikasih sakit, duitnya dikeluarin juga. Halo? Duitnya apa? Dikeluarin, tapi dengan cara apa? Dapat penyakit. Maka itulah kita punya yang namanya metode berobat dengan sedekah. Kita punya berobat dengan ruqyah, berobat dengan Al-Quran. Kita punya metode berobat dengan istighfar. Sering istighfar, Allah hapus dosa, Allah hilangkan penyakit. Artinya mengakui kelemahan. Astagfirullah, memohon ampun kepada Allah. Berarti kalau saya memohon ampun, berarti ada kekuatan yang lebih besar dari saya. Ya. Terus ketiga, berobat dengan sedekah. Maka Nabi SAW bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sakit berbagai macam penyakit. Kita punya anak lagi sakit, sedekah. Tapi diniatkan untuk anak ini biar cepat sembuh. Maka pada saat kita punya orang sakit,
agar dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngobati dia dengan sedekah. Berarti bukan tidak dibawa ke dokter, bawa ke dokter, karena itu salah satu sebab mencari kesembuhan, tapi bersedekah sebagaimana Nabi bersabda, berobat dengan sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka pertama pada saat bersedekah niatkan kesembuhan. Maka di antara metode kalau meruqyah orang dan gak sembuh-sembuh, suruh aja sedekah. Mudah-mudahan ketika Anda bersedekah meringankan beban orang, Allah meringankan bebanmu. Anda menghilangkan beban orang, kesulitan orang, Allah hilangkan kesulitanmu. Dan nanti kita ada kisah. Yang kedua, agar sedekah ini tepat sasaran, berikan kepada orang yang rajin ibadah atau orang yang berhak mendapatkan. Kata ibu-ibu, para jamaah bilang, loh, saya kan kadang-kadang sedekahnya sama tukang pengamen atau orang yang di lampu merah, minta-minta, saya kasihan, simpati sama mereka, saya berbagi. Jangan-jangan dia pakai buat narkoba gitu loh, atau beli apa gitu kan. Maka kalau kita orang berhati mulia, kita tidak pernah, walaupun dia naik mobil, minta-minta kita kasih, karena Allah bukan karena dia. Sampai dalam riwayat dikatakan, beri orang yang minta-minta walaupun dia di atas kendaraan, lagi naik kuda, naik kendaraan, minta-minta, kita tetap kasih. Dan sehabis dikasih, doakan, ya Rob, kalau dia bohong, jadikan ini dosa terakhirnya. Ya Rob, kalau dia jujur, berkahi apa yang saya berikan. Kan enak hati kita. Kadang-kadang habis dikasih, dia ngompat di bawah jembatan, ibu-ibu bilang, ya Allah, tuh anak kurang ngajar, udah dikasih malah ngerokok lagi. Ih, benar-benar. Kan, halo? Kadang-kadang hati gitu melintas di hati. Pas kita ngintip, ih kurang ajar lagi ngerokok. Masa duit yang saya kasih dibakar sama tuh orang? Wih, saya nggak bakalan kasih lagi. Jangan. Kita doakan, ya Rob, kalau dia bohong, jadikan dosa terakhirnya. Ya Rob, kalau dia jujur, jadikan ini apa yang saya berikan keberkahan buat dia. Kemudian pada saat kita bersedekah, kita berikan kepada orang yang tepat. Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan ada yang makan makanan di rumah kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang makan di rumah kita, kalau orang soleh, orang yang bertakwa, ibu-ibu yang rajin sholat, rajin ibadah, makanan ini akan menjadi gizi. Dia sholat ibadah, kita dapat pahalanya. Seperti orang yang bersedekah ke santri, karena santri itu baca Quran terus, sholat tahajud, ibadah terus, nanti jadi ulama, ngajar banyak orang, jadi harta kita mengalir dalam tubuhnya. Maka Nabi mengatakan, beri makanan kepada orang yang bertakwa, atau yang makan makanan kita orang bertakwa, dan jangan bersahabat kecuali orang beriman. Maaf, kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang jauh dari Allah, kita malah ke bawah jauh dari Allah. Maka Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, maka silakan pilih sahabatmu, orang yang akan mendekat dengan kita. Pada saat kita bersedekah, halo, jangan bilang, saya coba sholat tahajud, mudah-mudahan sembuh, saya coba diruqyah, saya coba sedekah, saya coba baca Quran, loh kok sama Allah mencoba? Allah itu memang kesembuhanmu itu berat bagi Allah. Dalam hadis kudusi, kalau kumpul manusia dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat di satu tempat, satu bukit, minta hajat, Allah kasih semua, dan itu tidak mengurangi sedikit dari kerajaan Allah, kepunyaan Allah. Maka pada saat antum bersedekah, pada saat antum diruqyah, pada saat antum salat tahajud, jangan bilang, saya coba nanti salat tahajud mudah-mudahan ada jalan, saya coba nanti, saya coba, loh sama Allah pakai coba-coba. Kalau sama saya coba mau minjam dari fulana, saya coba ngelamar kerja di ini, saya coba minta tolong sama fulan, saya coba minta, loh berarti mencoba, halo, mencoba-coba sama manusia itu wajar. Kita ini makhluk, bisa betul bisa tidak, bisa diterima bisa tidak, tapi kalau sama Allah Subhanahu Wa Taala pasti diterima. Dan kalau sama Allah jangan coba-coba, tapi dengan yakin.
Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lah kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah merintahkan sesuatu, jadilah, maka dia akan terjadi. Kalau sama Allah yakin. Saya mau nanya, kita pernah dengar hadis ini, teman-teman peruqyah sering sampaikan. Apa hadisnya? Hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah. Halo? Al-Fatihahnya sama kan? Yang dibaca Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sama kita. Apa bedanya? Kenapa kata orang, kenapa ya kalau Syekh Ahmad bacain Al-Fatihah kok ada reaksi, tapi giliran saya baca Al-Fatihah nggak ada apa-apa gitu loh? Karena bedanya tipis. Apa? Yakin sama Allah. Yakin dengan apa yang saya baca ini bukan karena saya hebat, tapi yakin dengan kemuliaan Al-Quran, firman Allah akan memberikan kesembuhan. Maka kadang-kadang kita diruqyah sama fulan, nggak ini juga. Ruqyah sama fulan, reaksi. Jangan-jangan belum diruqyah sudah mau reaksi langsung. Seperti yang saya lihat sebagian orang di sini. Belum ana baca, belum apa, sudah melihat mata, udah reaksi duluan. Ya, dan ada yang sudah kepanasan sedikit. Halo? Halo? Masih hidup? Masuk tidak? Jadi kalau kita baca Al-Fatihah sama ibu sama, dengan ibu yang lain sama, dengan bapak yang lain, saudara yang lain sama. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an baca Al-Fatihah sama Al-Fatihah kita kok semua. Tapi kenapa beda? Sama orang ini sembuh, sama ini enggak. Karena beda yakin. Khalid bin Walid ditantang oleh orang musyrik, minum racun. Minum racun, baca bismillah, minum racun. Tidak kenapa-kenapa. Kita jangan minum racun, makanan basi aja udah tepar langsung. Halo? Makanan basi 2 hari aja, jangan racun ya. Atau racun tikus atau apa, enggak ada. Kita makan makanan basi 2 hari aja, berubah baunya, berubah ininya. 2 hari kita makan makanan basi, sudah masuk rumah sakit. Ada yang sampai lewat sakaratul maut langsung hilang. Itu gara-gara makanan basi. Ini minum racun, tapi bedanya yakin. Maka beliau pada saat minum bilang bismillah, tapi kalian jangan sampai rumah coba minum racun, yakin sama Allah saya tidak kenapa-kenapa. Beda level imannya. Halo? Bestinya jangan sampai rumah, kasih suaminya bilang baca bismillah. Apa? Ini racun, kata Syekh Ahmad tadi. Khalid bin Walid minum racun, bismillah nggak kenapa-kenapa. Kamu baca bismillah, yakin sama Allah nggak? Nih yakin, nih minum, silakan. Itu namanya ibu bukan mau coba-coba, tapi ibu mau bunuh suami biar tukar tambah yang baru. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sembuh, jangan bilang Masya Allah Ustadz Fulan pinter, saya ruqyah di sana hilang penyakit saya. Saya berobat ke dokter Fulan langsung saya sembuh. Apa itu manusia? Syekh Ahmad juga sakit, Fulan sakit, ini sakit. Loh, ya maka jangan katakan bahwa gara-gara Fulan, tidak, tapi karena Allah. Coba lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mau ruqyah orang, tiba-tiba jinnya bilang apa? Apa kata jin? Saya akan keluar taat kepadamu, karena kamu saya keluar dari tubuhnya orang ini. Kata beliau, tidak, ukhruj ta'ata lillah, jangan keluar karena saya, tapi keluar karena taat kepada Allah. Lihat hebatnya ulama. Kenapa? Itu jebakan. Oh, nanti kita sombong. Kata jin, saya takut sama kamu, saya keluar dari tubuh ini karena saya takut kamu. Ulama yang hebat bilang, tidak, kamu jangan keluar karena saya, keluar karena Allah. Maka katakan apa? Pada saat saya disembuhkan oleh Allah melalui Ustadz Fulan, saya disembuhkan oleh Allah melalui Ustazah Fulana, saya disembuhkan oleh Allah melalui Fulan dan seterusnya. Maka jangan katakan Fulan yang menyembuhkan atau Fulan yang menjadi ini, tapi itu semua berantara.
Kemudian para jamaah ini dimuliakan Allah, pada saat kita bersedekah yakin, dan sebelum disedekah dikeluarkan, apa di kotak infak masjid, musola atau dimanapun, diniatkan dulu, ini buat apa sih sebenarnya? Kenapa? Karena kita punya hadis innamal a'malu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ibnul Mubarak, seorang ulama, ada orang datang kepada beliau, ada ini di lututnya beliau itu ada luka. Halo? Ada orang datang kepada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, di lututnya itu ada luka, sampai luka itu bernanah dan tidak sembuh-sembuh. Kata beliau apa? Saya selama 7 tahun berobat ke berbagai dokter, tapi tidak menemukan obat dan tidak bermanfaat. Artinya sudah ke berbagai dokter, puluhan dokter, tapi saya berobat dikasih obat, nggak sembuh-sembuh, ini nggak kering-kering ini luka. Apa kata beliau? Idhab fahfar bi'ran fi makanin hajat ilal ma. Kamu pergi ke satu tempat yang di situ penduduknya butuh air minum, yang di situ tidak ada sumur. Kamu pergi di sana, di tempat dan wilayah, di dusun, di mana, datang ke situ, karena ini nanah keluar ini terus, nggak kering-kering. Kata beliau, kamu pergi di satu tempat yang orang butuh air, kamu gali sumur di situ, buat mereka minum. Apa kata beliau? Saya berharap di sini air keluar ini langsung kering. Kata beliau, saya lakukan hal demikian, lalu saya sembuh. Berarti itu karena apa? Sedekahnya, yakinnya, dia meringankan beban orang, jadi Allah hilangkan penyakitnya. Meringankan, membantu orang, Allah meringankan dan menghilangkan penyakitnya. Kemudian para jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dan berhusnuzan kepada Allah. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Banyak orang yang bilang, ya Allah, saya sudah berobat kemana-mana, belum juga. Kadang-kadang datang di sini masih aja suudzon sama Allah, buruk sangka. Tapi kalau ke sini berbaik sangka kepada Allah, mempermudah, Allah permudah, persulit, Allah persulit. Contoh, saya bawa surat lamaran, saya ngelamar kerja besok, saya bawa ijazah segala macam, saya datang ke perusahaan, saya ngelamar. Dari malam sudah berpikiran, beranggapan, ya besok pasti berangkat, banyak yang daftar juga, belum tentu saya diterima, enggak bakalan diterima. Tapi kalau dari malam, besok saya akan berangkat, saya ngelamar kerja di situ, saya yakin akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita permudah, Allah permudah. Kalau kita persulit, Allah persulit. Saya mau ngelamar fulanah, dan ketika kita berangkat, saya akan ditolak pasti, karena ada orang lain sudah ditolak, saya pasti ditolak. Jangan beranggapan bahwa husnuzan sama Allah, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kemudahan. Tapi kalau kalian sudah suudzon, buruk sangka, yang dapat buruk sangka. Maka seorang hamba itu kalau melakukan pengobatan atau mau kerja atau apapun itu kegiatan yang dilakukan, kita harus yakin dan berhusnuzan sama Allah. Jangan mencoba-coba sama Allah. Kemudian menjaga salat. Kunci hidup kita lurus dan berkah itu salat. Jangan sampai kau tinggalkan salat walaupun kau ahli dosa, ahli maksiat. Jangan sampai hubungan antara kita dan Allah itu putus. Minimal satu helai aja, satu tali aja, satu amalan saja antara kita dan Allah. Jangan sampai semuanya putus. Minimal satu saja menjadi penghubung antara kita dan Allah. Halo? Jangan sampai salat ditinggalkan. Kunci kalau hidup kita bermasalah, berarti salat kita tidak beres. Kalau hidupmu bermasalah, hutangmu bertambah, berarti salat kita tidak benar. Salat kita tidak tepat waktu, di awal waktu dan seterusnya. Kemudian kalau bisa salat berjamaah di masjid. Kata ibu-ibu, kan kita tidak boleh ke masjid. Boleh ke masjid. Nabi SAW mengatakan jangan melarang wanita menuju ke masjid. Nabi tidak memerintahkan dan Nabi tidak larang. Diperintahkan atau dilarang wanita ke masjid pada saat terjadi fitnah. Datang ke masjid dandannya berlebihan, memancing syahwat dan lain sebagainya, berarti itu fitnah, nggak boleh, haram, nggak boleh keluar dari rumah. Salat di kamar tidur lebih bagus, itu akan lebih bagus dari masjid. Tapi kalau datang dengan seperti ibu-ibu, datang berpakaian sopan, tidak berlebihan,
parfumnya nggak kecium dari jarak 50 meter. Kadang-kadang perempuan begitu, biar kelihatan keren, wangi, bersih, itu disemprot itu satu botol parfum itu sampai habis. Akhirnya dari jarak jauh kecium. Kata Nabi, wanita yang menggunakan minyak wangi dalam Musnad Imam Ahmad dan melewati majelis laki-laki dan dicium, dia berzina. Nauzubillah. Dan bagaimana parfum perempuan beda, laki-laki parfumnya kecium dari jarak jauh boleh, tapi wanita tidak dicium. Kapan? Memang nggak boleh pakai parfum, boleh, tapi dicium sama orang terdekat kita, orang yang dekat kita, bahkan nempel gitu, kayak ibu-ibu duduk sebelah-sebelahan begitu, yang cium itu wajar untuk menghilangkan bau badan dan sebagainya. Tapi kalau sampai seperti laki-laki kecium dari jarak jauh, itu tidak diperbolehkan. Maka kita datang sholat berjamaah di masjid, sholat tepat waktu. Ibu-ibu, bapak-bapak punya kegiatan, tinggalkan semua karena Allah. Kita mau cari keberuntungan, kebahagiaan. Loh, hayya 'alas shalah tidak dipenuhi. Kan hayya 'alas shalah dulu, marilah sholat. Baru berikutnya dapat hayya 'alal falah. Marilah kita dapat keberuntungan. Masa giliran Allah manggil untuk berkomunikasi dengan kita, kita tidak mau? Kalau ada yang telepon ke HP kita, ngapain? Mau berkomunikasi. Begitu kalau Allah manggil melalui salat, Allah ingin berkomunikasi dengan hamba. Allah ingin hamba itu dekat dengannya, dicas keimanannya, didekatkan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian membiasakan diri beramal soleh, apapun itu amal soleh, dan tidak perlu diketahui orang, apalagi media medsos. Rajin sedekah, posting di status WA, status Facebook, ini semua Masya Allah. Kita harus punya amalan. Istri kita aja nggak tahu, suami kita aja nggak tahu, diam-diam aja lakukan. Ya, kasih orang fakir miskin, zikir malam hari, istighfar, sholawat. Ada orang soleh dulu 40 tahun puasa sunnah, keluarganya nggak tahu. Berangkat pagi hari ke kantor atau di tokonya, dia bawa sarapannya. Sarapan itu dibagikan di jalanan. Namanya Ibnu Abi Hind, ulama dahulu salaf. Beliau itu keluar ke toko, beliau itu bawa makanan sarapan, dibagikan di jalan. Pulang maghrib makan, orang kirain makan malam, padahal dia lagi berbuka puasa. 40 tahun baru diketahui. Ada ibu-ibu yang maaf punya amalan sir, rahasia, tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Itu hebat. Itu menjadi penolong kita, menghilangkan penyakit kita. Kemudian biasakan diri untuk baca Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Orang-orang yang merasa ada gangguan, surat Al-Baqarah jangan ditinggal. Surat Al-Baqarah kan panjang, 286 ayat. Setiap hari satu halaman, setiap hari 5 ayat, terus sampai habis, ulang lagi, habis, ulang lagi, dan seterusnya. Lama-lama kita juga bisa hafal ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, hafal ayat-ayat atau surat-surat pendek. Ya maaf, seperti apa? Awal Al-Baqarah 5 ayat. Halo? 5 ayat Al-Baqarah awal. Surat ayat Al-Kursi 255 Al-Baqarah. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila min rabbih wal mu'minun. Hafal akhir surat Al-Hasyr. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hafal surat Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu surat yang kita hafal. Nanti biar dibaca terus. Doa-doa yang perlu diajarkan apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, terlindungi dari segala kejahatan, kemudaratan. Itu pentingnya diri kita dengan itu. Kemudian kita sholat malam atau sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Kalau bisa tidur dalam keadaan wudu, kalau nggak sholat tahajud atau malam, karena kita nggak tahu masih hidup apa enggak, atau dihidupkan Allah tidak. Maka sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, walaupun nggak sholat, berwudu. Kemudian yang kedua baca ayat Al-Kursi. Kemudian berbakti kepada orang tua. Itu salah satu amalan luar biasa. Murkanya Allah terdapat pada murka orang tua, ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua. Mumpung orang tua masih hidup, dekatin mereka, minta doa kepada mereka.
Kita dapat gaji, datang ke orang tua, telepon orang tua, "Bu, saya dapat gaji, ayah saya dapat gaji, uang saya bulan ini dapatnya gaji 3 juta, 4 juta, bapak mau berapa? Ibu mau berapa? Saya kirimkan." Saya yakin kita bersedekah sama orang lain aja, pahalanya berlimpah kembali kepada kita, nggak bakalan berkurang harta. Apalagi kita berikan orang tua kita, yang wajib kita bantu, bukan sunnah. Tapi kita nggak pernah lakukan itu. Bagaimana kita mau sembuh? Kita tahu ibu kita lagi sulit, lagi butuh, padahal nggak pernah minta. Orang tua nggak bakalan minta sama anaknya. Kadang-kadang, "Bu, udah sarapan?" "Udah sayang, kamu udah sarapan, kamu sarapan aja dulu." Ibunya sudah beli sarapan, anaknya masih kerja, tiba-tiba dia pulang pagi hari, ibunya sudah beli sarapan untuk dirinya, itu untuk beliau makan. Kata anak, "Mah, ini makanan siapa?" "Makan aja gitu, saya siapin siapa aja yang makan." Padahal buat dirinya gitu loh. Ya. Maka para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbakti kepada orang tua, silaturahim, bersabar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah, selalu menjaga wudu. Itu benteng buat kita. Wudu itu ada cahaya. Syaitan tidak bisa tembus dalam cahaya tersebut. Berbanyak istighfar, mengembalikan kezaliman. Pernah kita zalimi orang, kita menghina orang, kita langsung mengembalikan hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jangan kita beranggapan bahwa saya tidak bakalan sembuh. Ada jamaah datang kepada saya waktu kita lagi ada acara di luar kota. Beliau bilang, "Syekh, saya ada jin nasab," katanya. Tapi kata ustadz-ustadz atau kata dia atau siapa mengatakan dia tidak bakalan sembuh. Saya bilang, memang dia Tuhan. Semua penyakit di dunia ada kesembuhannya kecuali 2. Kata Nabi, semua penyakit ada obat kecuali 2. Yang tua tidak bisa kembali muda, nggak bisa. Mau operasi plastik, mukanya kelihatan muda, tangannya keriput, betul nggak? Artis-artis sudah tua, ya Allah kok masih cantik? Masih cantik apa besti? Dia sudah disuntik, dia sudah diapain, mukanya sudah ditarik-tarik, tapi tangannya kelihatan, lehernya kelihatan, kakinya kelihatan, betul? Karena yang sudah tua nggak bisa kembali muda. Yang kedua, yang muda kelihatan tua iya, tapi yang tua kembali muda sulit. Yang kedua, tidak ada obat menghindari kita daripada kematian, kata Nabi. Semua penyakit ada obat kecuali 2. Yang tua nggak bisa kembali muda. Yang kedua, tidak ada yang menghindari kita dari kematian. Semua akan mati dan merasakan kematian. Mau muda, mau tua, mau bujangan, mau sudah nikah, pensiun atau masih kerja, sehat maupun sakit, semua akan mengalami kematian tersebut. Maka para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah, dekat dengan masjid, dekat dengan sholat, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sedekah, sholat tahajud, sholat malam, dekat dengan orang-orang baik, hadir majelis taklim, baca Quran. Saya yakin sembuh insyaallah. Semua penyakit ada obatnya, tapi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakit yang ada pada diri kita, penyakit yang lahir maupun yang batin, penyakit yang di dalam hati, penyakit yang di dalam fisik, penyakit dalam pikiran, penglihatan, pendengaran kita. Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor yang mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa tanamkan hal-hal yang Allah ridhai di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah menyampaikan materi dan nasihatnya untuk kita bersama terkait dengan ruqyah syariah. Selanjutnya beliau memberikan kesempatan untuk jamaah untuk 2 orang penanya, ya, 2 orang penanya, baik 1 dari laki-laki kemudian 1 dari perempuan. Dilanjutkan setelah itu akan ada ruqyah sebentar bersama beliau. Silakan, ada yang ingin bertanya? Yuk, silakan Bunda. Mic-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bertanya,
bagaimana jika kita kemarin-kemarin sudah terlanjur pernah datang, mohon maaf, ke dukun, gitu. Terus untuk selanjutnya bagaimana? Iya. Kalau kita pernah datang ke paranormal atau dukun, itu mungkin karena jauhnya kita dari agama, kelemahan iman. Itu terjadi pada siapapun. Nggak bisa kita bilang orang itu dalam keburukan, belum tentu. Kita dulu mungkin belum ada hidayah. Sekarang Allah kasih, Allah dekatkan, Allah cinta kepada kita, Allah dekatkan kita kepadanya. Hal itu salah memang. Tapi kadang-kadang orang itu telanjur karena sudah kemana-mana dan sudah diruqyah oleh ustadz-ustadz tertentu atau gimana, terus belum ada kesembuhan. Jadi apapun sih yang penting saya sembuh, apapun itu yang penting penyakit saya hilang. Itu cara itu kurang tepat dan itu salah dan haram, dosa. Sekarang gimana kalau dia sudah pernah, afallahu amma salaf, Allah akan memaafkan yang lalu. Tapi kalau dengan syarat taubat. Taubat itu apa? Memenuhi 3 syarat. Kalau anda memenuhi 3 syarat ini, kata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, apabila gugur salah satu di antara 3 syarat ini, tidak sah taubatnya. Apa syaratnya? Pertama, menyesal. Saya menyesal terus dalam hati yang paling dalam. Di hati yang paling dalam, saya menyesal. Itu syarat taubat pertama. Saya pernah datang ke situ. Yang kedua, bertekad, berazam tidak akan kembali ke situ lagi. Apapun itu yang terjadi, punya niat tidak akan kembali ke situ lagi. Yang ketiga, pertama kita menyesal, bertekad, berazam tidak akan kembali lagi, ya. Kemudian pada saat kita punya tekad untuk tidak kembali, apapun itu terjadi, mau saya sakit berat, mau saya apapun itu, saya tetap, ya, tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita terus perbaiki diri, terus mendekat kepada Allah. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, jangan sampai kembali ke situ lagi. Ya, mudah-mudahan insyaallah yang pernah datang ke situ silakan lupakan, tapi mohon ampun kepada Allah. Karena kalau terbawa dalam pikiran mungkin menjadi sebuah penyesalan. Setiap kali ingat menyesal, beristighfar terus, bagus. Karena ada dosa yang mengantarkan ke surga, ada ibadah yang mengantarkan ke neraka. Ada dosa yang kita selalu ingat sehingga kita mohon ampun terus kepada Allah, makin mendekat dengan Allah. Ada ibadah yang kita merasa, wah saya pernah haji, saya pernah umrah, saya pernah ini, jadi amalnya jadi riya. Itu yang menghantarkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah min. Maka kalau ada yang pernah datang ke dukun atau dia punya jimat, silakan taruh di depan sini. Sebagai bentuk penyesalan kita, taruh aja di sini, kita bakar bersama, kita musnahkan. Kenapa? Itu tidak mendatangkan keberkahan, malah mendapatkan, ya, binasaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ibu sudah pernah, lupakan. Ingat Allah Maha Pengampun, Maha memaafkan kesalahan. Yang penting ibu taubat, istighfar, tidak akan kembali ke situ lagi. Ya, wallahu taala a'la wa alam shawab. Silakan. Karena terus yang tabaruk yang selalu sudah dilakukan. Ada yang reaksi tadi. Baik, terima kasih kepada Syekh Ahmad Al-Misri. Karena kita mengingat waktu, di sini ada beberapa informasi juga yang ingin kami sampaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya guru kita Syekh Ahmad Al-Misri ini, kami perkenalkan sedikit karena tadi langsung materi. Beliau ini pembina ARSY, ya, pembina ARSY atau Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Sekaligus juga beliau mempunyai program, mempunyai harapan dan aktivitas beliau di mana beliau ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah banyak rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Quran yang berdiri dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga beliau aktif mengisi acara TV nasional juga, di mana beliau ada salah satu narasumber Damai Indonesia TV One, Hasanah di Trans 7, Cahaya Hati di News TV, Ustadz Andro di RTV, dan juga
beliau ditunjuk sebagai tadi Dewan Pembina Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Nah, beliau di mana saat konsen beliau 2 bulan terakhir ini, di mana saudara-saudara kita di Gaza Palestina pada saat ini kita sudah ketahui bersama, ini sudah 2 bulan lebih saudara-saudara kita di sana digempur habis-habisan oleh Zionis, dan sampai Instagram beliau sudah 100.000 lebih pengikut tumbang, bahasanya dihapus oleh pihak Instagram karena beliau terus menginformasikan tentang kondisi Gaza Palestina hari ini, dan akhirnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi akunnya, dan beliau juga sudah lagi membuat akun yang baru. Mungkin bisa para jamaah sekalian untuk mengikuti akun Instagram beliau di Ahmad Al-Misri, ya. Dan Ahmad Al-Misri 2 itu adalah akun cadangan beliau. Dan juga beliau sejak di Indonesia sudah 13 tahun, sudah 13 tahun dakwah di Indonesia, dan alhamdulillah beliau sudah menjadi warga negara Indonesia. Selain beliau konsentrasi di dakwah Al-Quran, dakwah menghafal Al-Quran, dan juga beliau sudah menulis beberapa judul buku, di antaranya ada Berobat dengan Ruqyah baik praktek dan mandiri. Kurang lebih ada 11 judul buku yang sudah beliau tulis. Nah, hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kami ingin mengajak jamaah sekalian, di mana beliau insya Allah di Januari beliau akan mengirimkan langsung bantuan ke Gaza Palestina melalui pintu Rafah di Mesir, dan beliau akan mengawal langsung. Kurang lebih kita sudah bekerja sama dengan beberapa yayasan untuk menyalurkan langsung. Nah, mungkin pada hari ini kami ingin mengajak seluruh jamaah yang hadir, mari sama-sama kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di sana, dan juga diberikan kesabaran, dan ini merupakan salah satu bentuk amal soleh kita juga. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk bagaimana kita keberpihak iman kita, terketuk tidak iman kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Nah, di sini kami ingin mengajak jamaah sekalian, karena di sini ada madu yang akan kita bagikan kepada jamaah sekalian. Ini akan kita bagikan kepada jamaah, namun karena jumlahnya terbatas, ada 10 botol madu ruqyah, ya, madu ruqyah yang sudah diruqyah, dan ini merupakan salah satu obat, ya, yang untuk kita yang bisa kita konsumsi, dan ini akan kita bagikan kepada jamaah yang hari ini ingin ikut bagian dalam perjuangan kita membantu saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Namun karena jumlahnya terbatas, nanti juga kita insya Allah semuanya bisa berkesempatan untuk membantu saudara kita di sana. Kita akan mengelilingkan kotak infak. Silakan Ustaz, dikelilingkan berapapun, insya Allah ini akan dihitung oleh tim berapapun nominal yang ibu-ibu sisihkan membantu saudara-saudara kita di sana. Insya Allah ini akan menjadi amal soleh, dan juga sudah menjadi jihad harta kita membantu saudara-saudara kita di sana insya Allah. Dan silakan kepada jamaah sekalian, dan ini akan kita salurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Dan ini ada madu, dan madu ini di sini kami, karena ini jumlahnya terbatas, cuman hanya 10, artinya ada 10 orang yang berkesempatan untuk mendapatkan ini. Caranya cukup mudah. Caranya pada sore hari ini cukup berniat untuk komitmen sedekah terbaik membantu saudara-saudara kita di sana, dan diniatkan lillahi ta'ala, dan sambil berdoa. Mungkin hari ini kita punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang mungkin hari ini kita punya sakit, punya penyakit, Allah sembuhkan dari sakit kita, dengan cara kita membantu, berniat membantu saudara-saudara kita di sana di Gaza Palestina. Nah, karena ini jumlahnya terbatas, maka ini adalah bentuk komitmen. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, tidak masalah. Ini tim akan dicatat namanya, nomor teleponnya, dan berapa donasinya, dan insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi jihad harta kita. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami memberikan kesempatan untuk 10 orang. Nanti silakan maju dan
madunya diserahkan langsung dan akan didokumentasikan langsung oleh tim bersama guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami buka komitmen sedekah terbaik di angka nominal 1 juta rupiah. Ada yang berani? Yang ingin 1 juta rupiah? Satu orang? Silakan. Ada lagi? Silakan Bunda maju dan madunya diserahkan langsung, dan ini adalah bentuk komitmen. Ada? Siapa yang mewakili? Oh, yang maju silakan. Siapa mewakili? Silakan. Silakan, ada lagi? Di angka 1 juta rupiah. Ini adalah bentuk komitmen. Silakan didokumentasikan. Didokumentasikan, ada? Silakan. Silakan kami masih memberikan kesempatan, dan untuk kotaknya silakan digelilingkan, dan ini juga kita akan langsung dihitung. Ada lagi? Bismillah. Dengan nominal 1 juta rupiah.